Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukia Nadia Ulhaq dengan NIM 11920600054, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu materi mengenai struktur dan fungsi lipid. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu lipid. Nah, lipid merupakan kelompok makromolekul dengan jenis senyawan yang beragam. Termasuk di dalam kelompok lipid adalah lemak, minyak, steroid, dan waks. Nah, berbagai senyawan ini dikategorikan ke dalam kelompok lipid bukan karena kemiripan struktur kimia, tetapi karena kemiripan sifat fisik, yaitu pertama, sukar larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Nah, lipid merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, bukan hanya karena pembakarannya menghasilkan sumber energi yang tinggi, tapi juga karena perannya dalam melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak dan juga kandungan asam lemak esensial dalam lemak. Nah, lemak disimpan dalam jaringan adiposa di mana ia dapat berperan sebagai insulator atau selubung panas pada jaringan subkutaneus dan pelindung pada organ-organ tertentu. Nah, lipid nonpolar berperan sebagai insulator listrik yang mempercepat depolarisasi gelombang sepanjang sel-sel saraf mielin. Kombinasi lipid dan protein, lipoprotein, berperan sebagai pengangkat lipid dalam darah. Biokimia lipid penting untuk memahami berbagai aspek penting biomedik, misalnya yang berkaitan dengan obesitas, diabetes mellitus, arteriosklerosis, dan pengaruh asam lemak tidak jenuh pada kesehatan dan nilai nutrisi makanan. Nah, untuk jenis-jenis lipid, yang pertama ini terdapat asam lemak. Nah, asam lemak ini terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, yang kedua ada gliserida. Nah, gliserida ini terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Nah, yang ketiga ada lipid kompleks. Nah, di lipid kompleks ini terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Nah, yang keempat ada non-gliserida. Nah, terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam. Nah, next untuk asam lemak ini terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Jadi perbedaannya yaitu kalau asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh ini adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, yang kedua yaitu gliserida. Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa gliserida ini terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Nah, gliserida netral ini adalah campuran ester antara asam lemak dengan gliserol. Nah, fungsi dasar dari gliserida netral ini adalah sebagai simpangan energi berupa lemak atau minyak. Nah, setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 lemak yang tidak harus sama. Nah, jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut monogliserida. Nah, jika berikatan dengan 2 asam lemak disebut digliserida, dan jika berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida. Nah, adapun perbedaan sifat secara umum di antara keduanya, antara lemak dan minyak. Nah, untuk lemak umumnya diperoleh dari hewan, lalu berwujud padat pada suhu ruang. Nah, tersusun dari atas lemak jenuh. Nah, untuk minyak ini umumnya diperoleh dari tumbuhan berwujud cair pada suhu ruang dan tersusun dari asam lemak tak jenuh. Lalu selanjutnya ada fosfogliserida atau fosfolipid. Nah, lipid dapat mengandung gugus fosfat lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak.
Nah, penggunaan fosfogliserida ini adalah sebagai komponen penyusun membran sel dan sebagai agen emulasi. Nah, yang ketiga ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Nah, contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Nah, lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Ada 4 kelas mayor dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun atas beberapa jenis lipid. Nah, yang keempat ada lipid non-gliserida. Nah, lipid jenis ini tidak mengandung gliserol. Nah, jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Nah, yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sphingolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Nah, sphingolipid ini adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Penggunaan primer dari sphingolipid adalah sebagai penyusun selubung mielin serabut saraf. Nah, pada manusia 25% dari lipid merupakan sphingolipid. Selanjutnya ada steroid. Nah, beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Nah, steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, penanganan penyakit artritis, rheumatoid, asma, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kolesterol. Nah, selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Nah, kolesterol ini berhubungan dengan pengerasan arteri. Nah, dalam hal ini timbul plak pada dinding arteri yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah karena arteri mengempit atau menyempit. Nah, penurunan kemampuan untuk meregang. Nah, pembentukan gumpalan dapat menyebabkan infark miokard dan stroke. Nah, selanjutnya ada malam. Nah, atau lilin atau wax. Nah, malam ini tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Nah, malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain. Nah, malam merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Penggolongan lipid. Nah, lipid adalah senyawa organik yang tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti ether, kloroform, benzen, dan sebagainya. Nah, lipid digolongkan menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lalu ada lipid campuran, dan derivat lipid. Yang pertama ada lipid sederhana. Nah, lipid sederhana ini adalah senyawa-senyawa yang tidak mempunyai gugus ester dan tidak dapat dihidrolisis, misalnya golongan steroid. Dan untuk lipid campuran yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai gugus ester dan dapat dihidrolisis, misalnya lemak, minyak, dan lilin. Nah, yang terakhir ada derivat lipid. Nah, derivat lipid ini yaitu zat yang diturunkan dari lipid dengan hidrolisis. Termasuk di dalamnya adalah asam lemak, jenuh dan tidak jenuh, kolesterol, sterol, dan benda-benda keton. Nah, ada fungsi lipid. Nah, fungsi lipid ini yang pertama penyimpanan energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa. Nah, yang kedua ada transportasi metabolik sumber energi. Ketiga ada sumber zat untuk sintese bagi hormon kelenjar empedu serta menunjang proses pemberian signal-signal transducing. Nah, sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada syaraf bermielin. Nah, struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel dan pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak. Nah, selanjutnya ada pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial, dan yang terakhir fungsi lipid yaitu sebagai penyekat panas di sekeliling organ tertentu.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak materi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.